Saya sebetulnya menderita penyakit jantung sudah lama. Divonis sama dokter saya sakit jantung. Tapi akhir-akhir ini saya memang betul-betul sakit jantung saya ini. Ya kebetulan ada KKR, saya datang aja lah. Dan juga kebetulan memang ini bukan kebetulan, memang Tuhan panggil saya untuk di altar call. Bahwa itu panggilannya itu untuk saya bilang gini. Saya minta disembuhkan, saya bilang gini. Dan setelah didoakan, saya tuh plong, betul-betul ringan. Nggak ada, kayak ganjel itu nggak ada, lepas sama sekali. Dan tadinya itu memang tangan saya juga digerakkan ke atas ini nggak bisa. Sekarang buat garuk gini nggak bisa. Sekarang udah bebas nih. Jadi saya percaya bahwa Tuhan Yesus masih mencintai saya. Dan saya percaya bahwa kesembuhan ini dari Tuhan Yesus. Shalom, puji bagi nama Tuhan. Pada malam ini saya senang sekali dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya bersyukur karena pada malam ini KKR saya datang, saya mengalami mujizat daripada Tuhan. Sebelumnya saya datang ke sini, saya di rumah biasa pakai tongkat kalau jalan, karena kaki saya masih sakit, tanpa tongkat jalannya tidak bisa sempurna, kayak bisa miring ke kanan, dan tongkat saya dilepas dan saya bisa jalan dengan lancar dan kayak tadi bisa lari. Biasa saya jalan pelan-pelan, tadi saya kok bisa jalan cepat sekali dan rasanya beda daripada sebelumnya. Oleh sebab itu saya percaya mujizat pasti terjadi dan mujizat masih ada. Ayo mari kita datang ke KKR, pasti kita mengalami mujizat di dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sekeluarga. Saya merasakan mujizat Tuhan yang luar biasa pada saat KKR ini, di mana saat ini kami sedang mengikuti KKR 10 hari di gereja ini. Shalom. Terima kasih. Saya untuk pertama kali saya datang di KKR ini. Saya menerima mujizat dari Tuhan yang luar biasa. Waktu ini pun saya baru pertama kali saya datang ke sini, langsung saya dapat panggilan mungkin dari Roh Kudus. Saya dapat panggilan, saya bisa ke depan, saya dapat mujizat dari Tuhan karena saya telah disembuhkan dari penyakit kepala saya yang sudah bertahun-tahun saya derita. Haleluya, puji Tuhan. Mulai saat ini saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tidak pernah merasa sakit lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudaraku, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa KKR ini Tuhan kasih tema yaitu Holy Spirit Fire atau api Roh Kudus. Jadi hari ini saya mau mengawali dengan bicara tentang yang namanya api. Oke, buat saya api itu game changer. Oke, sama seperti juga Roh Kudus. Roh Kudus itu game changer, pengubah sejarah. Oke, ya. Kenapa kok saya katakan api pengubah sejarah dalam perjalanan manusia, sejarah manusia? Api itu mengubah kehidupan kita secara drastis, secara luar biasa. Coba Anda bayangkan, sebelum manusia menemukan api, ya. Jadi sebelum api ditemukan, kehidupan manusia itu berbeda sama sekali dengan kehidupan yang saudara dan saya nikmati pada hari ini. Sebelum api ditemukan, manusia hidup di dalam kegelapan. Oke, begitu sudah matahari terbenam, maka aktivitas manusia sangat terbatas. Kenapa? Karena nggak ada api. Oke, tanpa api manusia ada di dalam kedinginan. Apalagi kalau manusia yang tinggal di daerah yang dingin, ya akan merasa sangat kedinginan sekali karena tidak ada api. Tidak ada yang bisa menghangatkan. Tanpa api, saudaraku, manusia hidup di dalam ketakutan. Karena semuanya serba gelap, dan gelap itu ya kadang-kadang muncul resiko-resiko, binatang buas dan lain sebagainya. Tanpa api, hidup manusia jadi terbatas. Oke.
Tapi begitu api ditemukan, sampai di satu titik manusia menemukan api, maka sejarah perjalanan manusia tidak pernah sama lagi. Api itu jadi game changer. Api itu mengubah segalanya di dalam kehidupan manusia. Sekarang dengan adanya api, manusia bisa menghangatkan badan. Dengan adanya api, maka manusia bisa mulai tetap bekerja sekalipun sudah gelap. Sekalipun sudah malam, manusia bisa memasak makanan-makanan yang lebih nikmat, lebih sehat, ya, lebih variatif. Manusia bisa membuat batu bata dengan kualitas yang lebih baik, ya. Terus kemudian membuat bangunan-bangunan. Jadi keterbatasan-keterbatasan yang tadinya tidak bisa manusia lakukan, tapi setelah ada api yang tidak bisa, jadi bisa. Api itu game changer. Hari ini saya juga mau katakan sama saudara, seperti itulah api Roh Kudus kalau menyala di tengah-tengah kita. Seperti itu juga api Roh Kudus ketika hari ini menyala kembali dalam hidup saudara. Kalau api itu turun di dalam kehidupan saudara, hidupmu tidak akan sama lagi. Mulai hari ini babak baru di dalam kehidupan rohani saudara dimulai karena api Roh Kudus menyala. Oke, di dalam Alkitab, saudara juga bisa melihat kehidupan murid-murid Yesus sebelum api Roh Kudus turun atas mereka. Dan nanti kita melihat perbedaannya sesudah api itu turun. Oh, bedanya kayak bumi sama langit. Ya, jadi mari kita baca terlebih dahulu di Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-9. 19 bagian A saja. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Kenapa? Ditulis begini, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi pada waktu itu, ya, Yesus sudah disalibkan, ya. Jadi keadaan buat murid-murid Yesus pada waktu itu sangat mencekam. Itu sebabnya ditulis bahwa mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ini adalah peristiwa sebelum api Roh Kudus turun atas mereka pada hari Pentakosta. Yang ada apa? Yang ada ketakutan. Yang ada keadaan yang mencekam. Yang ada mereka kayak merasa tersudut, tersesat, saudaraku. Yang ada roh mereka padam. Roh mereka suam. Bagaimana dengan roh saudara saat ini? Mari kita teliti diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita sedang suntuk. Jangan-jangan roh kita sedang suam, sedang padam. Saya berdoa hari ini, harinya bagi saudara. Hari ini, harinya api Roh Kudus menyala di dalam hati saudara. Bahkan saya berdoa sementara saya berkata-kata, menyampaikan firman ini. Saya berdoa firman ini diurapi oleh Tuhan untuk mengobarkan hati saudara. Mengobarkan api roh saudara menyala kembali. Amin. Karena tanpa api itu, ya, sama seperti murid-murid Yesus, kita akan suam kuku. Kita akan dalam keadaan takut, dalam keadaan depresi. Ya, mari kita lihat perbedaannya ketika api Roh Kudus turun atas murid-murid Yesus. Kisah Para Rasul 2. Baca dulu ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, perhatikan ya, ini penting. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Oh, saya berdoa anointing to see diberikan kepada saudara saat ini. Sehingga Anda bisa melihat api Roh Kudus sedang menyala. Amin. Haleluya. Butuh mata roh yang melihat. Sehingga kita bisa mulai melihat
Api itu sungguh-sungguh menyala. Seperti 2000 tahun yang lalu. Api itu menyala atas murid-murid Yesus. Saat ini juga api Roh Kudus menyala di dalam roh saudara. Menyala di dalam hati saudara. Saya lanjutkan dulu. Ya, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara juga penuh dengan Roh Kudus. Oke. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku, ini luar biasa. Yang baru aja saya bacakan buat saudara, ini adalah momen ketika api itu menyala. Tadinya tanpa api itu murid-murid Yesus dalam kegelapan. Murid-murid Yesus dalam ketakutan. Tapi sekarang api itu menyala. Oke. Dan mari kita lihat. Perbedaannya ketika api itu mulai menyala. Apa yang terjadi? Kita baca ayat 41 sampai 43. Ditulis begini. Ya, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Ini khotbahnya Petrus. Sekali khotbah, orang begitu mendengar sesuatu terjadi. Orang-orang yang mendengar memberi diri dibaptis. Oke. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi begitu Petrus menyala dengan api Roh Kudus, perkataannya berubah. Sekarang dalam perkataannya ada api. Ketika dia berkata-kata dengan api Roh Kudus, orang yang mendengar responnya berbeda. Tadinya tertutup, sekarang hatinya terbuka. Tadinya skeptis, sekarang percaya. Bahkan sekali Petrus bicara dengan api Roh Kudus, Alkitab mencatat 3.000 jiwa bertobat. Oh, saya berdoa api itu juga menyala di dalam hati saudara. Dan mulai hari ini ketika engkau bersaksi, ketika engkau berkata-kata, perkataanmu bukan perkataan kosong, perkataanmu bukan kata-kata biasa. Mulai hari ini kata-kata saudara ada apinya, ada api Roh Kudus. Sehingga ketika orang mendengar, hati mereka terbakar, mereka percaya dan pertobatan terjadi. Banjir pertobatan jiwa-jiwa terjadi. Saya doa itu terjadi di kelompok sel saudara. Terjadi pertobatan jiwa-jiwa. Di kelompok sel online saudara. Ada jiwa-jiwa yang dijangkau dari berbagai kota, berbagai negara di dunia. Karena api Roh Kudus menyala. Amin. Amin saudaraku. Mari lanjutkan lagi. Ya, ayatnya yang ke-42 dan 43. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ternyata jemaat mula-mula itu ketika apinya menyala, gak cuma pada hari Sabat, gak cuma seminggu sekali mereka mendengarkan firman. Ya, mereka bertekun tiap-tiap hari dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, saya ajak saudara bukan cuma dengar firman pada hari Minggu. Apalagi di masa seperti sekarang ini. Saudara perlu tiap hari bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara ikuti saya di JSM, Jonathan Setiawan Ministries di sosial media. Ya, saya tiap hari membagikan pengajaran di situ. Pak Obaja juga. Ya, Pastor Nita. Saudaraku ikuti. Sehingga api itu terus menyala. Oke, saya lanjutkan lagi. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Tadinya nggak ada mujizat. Tadinya nggak ada tanda ajaib. Tapi begitu api Roh Kudus menyala, maka banjir mujizat, maka banjir tanda ajaib. Itu yang sedang terjadi di gereja kita. Saya perhatikan 2 minggu terakhir, 3 minggu terakhir, 1 bulan terakhir ini saudaraku. Kembali banjir mujizat terjadi. Kenapa? Karena Holy Spirit fire. Karena api Roh Kudus sedang dinyalakan kembali. Saya berdoa hari ini sekali lagi hatimu dibakar dengan api Roh Kudus. Amin. Haleluya. Karena memang hanya
kalau kita dibakar dengan api Roh Kudus, maka antara kita sama orang yang tidak kenal Tuhan, sama orang-orang dunia, baru ada perbedaannya. Ya, karena perbedaannya hanyalah Roh Kudus. Oke, saya bacakan buat saudara. Di Keluaran 33, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Oke, saya bacakan. Ini kisah ketika bangsa Israel ya dipimpin oleh Tuhan di padang gurun. Jadi ada tiang awan, ada tiang api. Oke, saya mau bicara tentang api hari ini. Ya, ditulis begini. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Allah maksudnya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan. Perhatikan ini saudaraku yang membuat dibedakan. Dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Wow, luar biasa. Musa sadar benar. Ya, kalau Tuhan gak berjalan bersama dengan dia. Kalau gak ada tiang awan dan tiang api itu berjalan bersama dengan mereka. Maka gak ada bedanya antara mereka dengan bangsa yang lain. Dengan umat yang lain. Hanya karena ada Tuhan yang berjalan bersama mereka. Hanya kalau ada tiang awan dan tiang api. Itu yang memimpin mereka. Baru perbedaan antara yang mana umat Tuhan dan yang mana bukan umat Tuhan. Itu akan kelihatan dengan jelas. Saya mau ngomong sama saudara. Di masa seperti sekarang ini. Yang membedakan saudara dan saya, anak-anak Tuhan, dengan orang dunia adalah kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita. Adalah kalau api Roh Kudus itu menyala di dalam hidup kita. Ketika api Roh Kudus memimpin jalan hidup kita. Ketika hati saudara dan saya dibakar dengan api Roh Kudus, maka akan ada perbedaan yang mana anak Tuhan dan yang mana yang tidak kenal Tuhan. Oke, di masa-masa lockdown atau semi lockdown atau PSBB, apapun itu istilahnya. Saudaraku, seperti yang saat ini sedang terjadi di Indonesia dan di berbagai wilayah di dunia, saya mau ngomong sama saudara, justru di masa kegelapan dan masa kekelaman seperti ini, kita butuh api Roh Kudus menyala di dalam hati kita. Kita perlu api Roh Kudus berkobar di dalam roh kita. Karena kalau api Roh Kudus tidak berkobar, hatimu akan dicekam dengan ketakutan. Ya, kita sama orang yang tidak kenal Tuhan kayaknya nggak ada bedanya. Yang sana takut, sini juga takut. Yang sana tercekam panik, sini juga tercekam panik. Kenapa? Nggak ada api Roh Kudus, nggak ada perbedaan. Oke, saya mau sharing juga sama saudara. Saya mau cerita sama saudara. Pertama kali ketika kasus ini mulai melanda di Indonesia, krisis ini mulai melanda di Indonesia. Awalnya saya juga sempat kaget. Ya, karena saya belum pernah ngalami ini sebelumnya. Saudara pun juga belum pernah. Ya, orang yang hidup di zaman sekarang ini belum pernah mengalami peristiwa bagaimana sampai lockdown seperti ini di seluruh dunia. Kita disuruh bekerja di rumah, disuruh belajar di rumah, disuruh beribadah di rumah. Never happened before. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Jadi sempat untuk sesaat saya juga kaget juga. Ya, akan tetapi saudaraku, di dalam kekagetan itu, ya saya ambil keputusan mencari Tuhan. Di dalam kekagetan itu saya ambil keputusan untuk banyak menenggelamkan diri saya dalam hadirat Tuhan. Siang dan malam, dalam doa dan firman, doa dan firman, doa dan firman terus. Ya, karena di masa itu kita juga bingung, gereja kita gimana? Ibadah kita gimana? Kelompok sel kita gimana? Karena kita nggak bisa beribadah di gedung gereja untuk sementara ini. Ya, jadi kita hanya bisa beribadah secara online. Jadi saudaraku, pada awalnya saya sempat merasa, waduh ini nanti gimana ya? Ya karena kita kayak belum ngerti seperti apa ke depan nanti. Tapi ketika saya mulai mencari Tuhan, ketika saya mulai dipenuhi hadirat Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika firman Allah mulai mengambil alih hidup saya, ketika
api Roh Kudus mulai menyala dalam hati saya. Begitu api itu menyala, tiba-tiba saya merasakan perubahan terjadi. Tiba-tiba saya merasakan Tuhan mulai bukakan mata rohani saya untuk melihat justru di momen seperti sekarang ini Tuhan sedang bawa saudara dan saya. Tuhan sedang bawa gereja kita masuk dimensi tanpa batas. Ketika kita sangat dibatasi, ketika kita tidak boleh beribadah di gedung gereja sekarang ini. Tapi Tuhan sedang bawa gereja kita, saudara dan saya, umat Tuhan, masuk dalam dimensi tanpa batas. Dimensi online yang mana sekarang kita ada. Coba saudara renungkan, dimanapun saudara berada sekarang. Saudara bisa ikut KKR online. KKR online ini tidak hanya dihadiri oleh jemaat keluarga Allah di Solo saja, di Semarang saja, di Madiun saja, di Surabaya saja. No. Tapi saat ini dimanapun Anda berada, Anda bisa jadi bagian dalam jemaat keluarga Allah. Anda bisa jadi jemaat online keluarga Allah. Anda bisa ikut KKR online. Anda bisa ikut kelompok sel online. Anda bisa ikut ibadah minggu online. Anda bisa connect sama saya di JSM, di Jonathan Setiawan Ministry. Every day, hampir setiap hari saya live streaming di situ. Jadi setiap hari saya melayani, setiap hari saya doa profetik, setiap hari saya doa kesembuhan, setiap hari saya doa mujizat, dan setiap hari saya dapat kesaksian, saya dengar kesaksian, setiap hari mujizat dan tanda ajaib terjadi. Jadi justru pembatasan ini dipakai Tuhan membawa kita terbuka masuk di dalam dimensi pelayanan tanpa batas. Doa saya bukan cuma gereja kita. Saudara semua juga bangkit menjadi terang. Saudara semua juga siap dipakai Tuhan melayani tanpa batas. Jadi ketua kelompok sel tanpa batas. Tadinya anggota sel saudara mungkin cuma orang-orang yang ada di kota saudara. Tapi mulai sekarang Tuhan bangkitkan orang-orang dengan api Roh Kudus melayani tanpa batas. Karena firman Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kisah 1 ayat 8 berkata, kalau engkau terima Roh Kudus, engkau terima kuasa, engkau akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Ya, jadi bukan cuma di Yerusalem aja, tapi di Yudea, di Samaria, sampai ujung bumi. Ternyata melalui pelayanan online ini, Tuhan sedang bawa kita untuk membawa kabar baik, kabar keselamatan, sampai bangsa-bangsa, sampai ujung bumi. Doa saya, hatimu terbakar dengan api Roh Kudus yang menyala-nyala untuk masuk di dalam dimensi tanpa batas. Amin. Anda bisa ngerasakan gak? Roh saya ini sedang berkobar-kobar. Roh saya ini sedang menyala-nyala. Ada api. Sama persis seperti 2000 tahun yang lalu. Di atas kepala murid-murid Yesus ada api. Kalau Anda melihat dengan mata roh yang terbuka, Anda akan melihat sekarang saya penuh dengan api Roh Kudus. Demikian juga saudara, Anda terbakar dengan api Roh Kudus. Amin. Ready? Siap? Mau? Boleh katakan haleluya? Ya, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menangkap api Roh Kudus itu? Ya, ada 3 yang saya mau bagikan sama saudara untuk kita bisa menangkap api Roh Kudus. Nomor 1, menyadari dan menghargai keberadaan Roh Kudus. Ya, semuanya dimulai dari kita menyadari dulu dan menghargai keberadaan Roh Kudus, karena ini apinya Roh Kudus, Holy Spirit. Ya, jadi sumbernya adalah Roh Kudus. Mulai dengan menyadari dan menghargai Roh Kudus. Coba Anda renungkan. Ya, di Perjanjian Lama, Roh Kudus, saudaraku, seperti seolah-olah nggak terlalu dominan. Di Perjanjian Baru Roh Kudus dominan, muncul dengan luar biasa. Tentunya banyak faktornya, tapi saya percaya, saudaraku, ya, di Perjanjian Lama, Roh Kudus belum terlalu diutamakan. Ya, kalau saudara search di Perjanjian Lama, kata Roh Kudus hanya muncul 7 kata saja. Ya, tapi saudara search ya kata Roh Kudus di Perjanjian Baru muncul 106 kata. Ya, jadi ternyata saudaraku, ketika Roh Kudus itu terus diceritakan.
Ketika Roh Kudus terus dibicarakan, ketika Roh Kudus terus ya dihargai, disadari keberadaannya, maka peran Roh Kudus itu akan lebih aktif. Peran Roh Kudus akan lebih dominan. Saya mau ngomong begini sama saudara, di dalam kehidupan saudara, Roh Kudus nyata apa tidak? Kuasanya nyata apa tidak? Mujizatnya nyata apa tidak? Tergantung seberapa jauh Anda menghargai Roh Kudus. Seberapa jauh Anda menyadari keberadaan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Dari engkau bangun tidur. Ya, apakah engkau sadari engkau bersama dengan Roh Kudus? Seperti apa engkau menyapa Roh Kudus? Seperti apa saudara berinteraksi, berhubungan, bersahabat, berteman dengan Roh Kudus? Karena itu sangat menentukan sekali. Jadi hari ini saya ajak saudara ambil keputusan. Mulai lebih menghargai Roh Kudus. Lebih menyadari kehadirannya dalam hidupmu. Kehadiran Roh Kudus di kamar saudara. Kehadiran Roh Kudus sementara saudara olahraga. Sementara saudara bekerja. Anda sedang aktivitas macam-macam. Hargai Roh Kudus yang ada di samping saudara. Ajak dia bicara. Libatkan dia. Semakin Anda menghargai. Semakin Anda mengutamakan Roh Kudus. Semakin engkau akan melihat bagaimana Roh Kudus berkarya nyata dalam hidup saudara. Saya berdoa mulai hari ini. Karya Roh Kudus nyata di dalam pekerjaanmu, nyata di dalam keuanganmu, nyata di dalam kesehatanmu, nyata di dalam kehidupan keluarga saudara. Amin. Haleluya. Ya, mari kita lihat Kisah 9 ayat 31. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, ini perhatikan kalimat terakhir ditulis begini. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi ternyata ya di jemaat mula-mula Roh Kudus itu sangat diakui karyanya. Sangat diutamakan. Sehingga mereka mencatat bahwa jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi oleh Roh Kudus. Mereka nggak berkata bahwa kami maju karena khotbahnya Petrus hebat. Kami maju, kami berkembang ya karena strategi pertumbuhan gereja kami luar biasa keren. Macam-macam ini itu dan lain. No. Mereka ngomong kami maju, jumlah kami bertambah, ada revival terjadi karena Roh Kudus karya. Jadi karena Roh Kudus diutamakan dan dihargai dan dihormati. Di situ karya Roh Kudus nyata. Saya berdoa mulai hari karya Roh Kudus nyata. Mujizat-mujizat nyata. Tanda ajaib nyata. Belajar menghargai Roh Kudus. Belajar memuliakan Roh Kudus. Belajar menempatkan Roh Kudus di tempat prioritas pertama di dalam hidup saudara. Ya saya percaya saudaraku di gereja kita. Salah satu alasan kenapa kita terus Tuhan bawa from glory to glory. Kemajuan demi kemajuan terus terjadi. Saudara coba perhatikan. Pak Obaja itu kalau ditanya rahasia pertumbuhan gereja kok bisa sampai keluarga Allah bertumbuh sampai seperti ini. Sederhana, Pak Obaja selalu akan ngomong semua karena anugerah Tuhan. Ya, dikembalikan kemuliaan sama Tuhan. Dikembalikan semuanya karena Roh Kudus yang bekerja. Jadi karena Tuhan disukakan, Roh Kudus dihargai, Roh Kudus bekerja secara nyata. Ya, jadi dalam hidup saya sendiri saya juga merasakan hal yang sama. Ya, kalau saya lebih menyadari keberadaan Roh Kudus dalam setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya dalam hidup saya, maka semakin nyata dia karyanya di dalam hidup saya. Saya tantang saudara, mulai hari ini, ya, ambil keputusan lebih menghargai Roh Kudus, ambil keputusan lebih menyadari kehadirannya di tengah-tengah keluarga saudara. Di tengah-tengah kantor saudara. Di dalam kehidupan saudara. Di dalam hati saudara. Itu yang akan membuat perbedaan antara saudara dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Karena ada Roh Kudus hadir di dalam kehidupanmu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Ya, bagaimana kita bisa menerima api Roh Kudus itu? Yang kedua. Miliki ketertarikan yang lebih akan Roh Kudus. Oke, jadi penting sekali kita memiliki ketertarikan, tertarik sama Roh Kudus. Ya, karena tahu tentang Roh Kudus, tidak selalu sama dengan tertarik sama Roh Kudus. Percaya bahwa Roh Kudus itu ada, bukan berarti saudara
interest, tertarik sama Roh Kudus. Saya mau ngomong begini sama saudara, ketertarikan saudara sama Roh Kudus menentukan seberapa dia akan memanifestasikan dirinya di dalam hidupmu. Oke, kita baca Keluaran 3 ayatnya yang kedua sampai ayat yang ketiga. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, ini kepada Musa, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Nah, sebelum kita masuk di ayat ketiga, saya mau ngomong sama saudara dulu bahwa ada yang bilang pemandangan semak terbakar di padang gurun ya itu bukan fenomena yang mengejutkan. Karena di padang gurun saudaraku ada satu tanaman yang namanya Dictamnus albus. Jadi tanaman ini itu bisa menghasilkan minyak yang mudah menguap. Sehingga kalau kena panas atau api kecil sedikit saja langsung terbakar. Gampang terbakar. Jadi kalau buat orang yang biasa di padang gurun pada zaman itu mungkin Musa ya ngelihat oh ada semak yang terbakar, ada apinya itu biasa. Ya, tapi ketika hari itu dia melihat ada sesuatu yang berbeda. Ya, semak itu ada apinya, tapi tidak dimakan api. Jadi terbakar tapi nggak hangus. Oke, ya. Nah, mari kita lihat ayat yang ketiga. Ditulis begini. Ya, Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Oke, jadi ternyata karena Musa melihat ada semak terbakar tapi nggak hangus. Ada apinya tapi nggak dimakan api. Itu penglihatan yang hebat. Muncul ketertarikan dalam dirinya. Tadinya biasa aja. Terus muncul ketertarikan. Karena muncul ketertarikan Musa mendekat. Ketika mendekat di situ Musa mengalami perjumpaan dengan Roh Allah. Dan karena Musa mengalami perjumpaan dengan Roh Allah, diawali dari ketertarikan itu. Hidup Musa di situ tidak pernah sama lagi. Pada waktu dia mengalami perjumpaan dengan api Allah, api Roh Kudus ini, maka semuanya berubah. Hidup Musa yang tadinya pelarian, sekarang berubah. Jadi pahlawan besar, jadi nabi besar, jadi orang besar yang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Diawalinya karena ada ketertarikan. Saya mau ngomong begini sama saudara, ya kita gereja Pentakosta, gereja karismatik, ya kita sudah familiar. Kita berulang-ulang mendengar kata Roh Kudus disebut. Jadi kalau kita nggak hati-hati, ya sebagian orang Kristen menganggap Roh Kudus sudah biasa. KKR kesembuhan ilahi sudah biasa. KKR pencurahan Roh Kudus sudah biasa. Ya, mujizat kesembuhan sudah biasa. Apalagi di gereja kita setiap saat ada mujizat kesembuhan terjadi, mujizat keuangan terjadi. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang karena sering, ya akibatnya merasa biasa. Kalau biasa kehilangan ketertarikan. Begitu saudara kehilangan ketertarikan, saudara akan kehilangan apa yang Roh Kudus mau kerjakan dalam hidup saudara. Jadi mulai hari ini saya ajak saudara, ayo datang sama Tuhan, minta ampun lagi. Tuhan, aku mau buka hatiku. Tuhan, celikkan mata rohku sehingga aku bisa melihat bagaimana api Roh Kudus itu bisa membawa perubahan di dalam kehidupanku. Bagaimana pribadi Roh Kudus akan membuat hidupku tidak pernah sama lagi, masuk ke babak berikutnya, bahkan dimensi tanpa batas. Saya berdoa ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, ada sesuatu yang Roh Kudus kerjakan di dalam hati saudara. Ada ketertarikan baru. Ada kehausan, kelaparan yang dimunculkan Roh Kudus di dalam hati saudara. Karena itu menentukan seberapa besar dia akan berkarya di dalam hidupmu. Melalui hidupmu. Oke, saya masih ingat sekitar 2 tahun lebih yang lalu waktu Unlimited Conference 2018 September.
Waktu itu pembicara tamu yang kita undang dari Amerika adalah Pastor Joshua Diran. Ya, waktu itu kita sedang belajar nih, kita sedang penasaran nih tentang rahasia revival di Nigeria. Oke, rahasia kebangunan rohani di Nigeria, rahasia pengurapan yang begitu luar biasa yang ada dalam hidup Pastor E.A. Adeboye, sehingga ketika dia berkata-kata hanya ngomong saja sedikit, maka mujizat dan tanda ajaib begitu masif terjadi. Ya, saya speechless ketika saya melihat apa yang terjadi di sana. Ya, sekali KKR itu sekitar 16 juta orang yang hadir, saudaraku. Itu amazing, luar biasa, tanda ajaib, mujizat itu luar biasa. Jadi saya penasaran, saya tanya, kenapa ya? Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kok mereka sampai ngalami seperti itu dan tidak terjadi di negara manapun di dunia? Waktu saya tanya seperti itu, saya benar-benar diberkati dengan jawaban Pastor Joshua Diran. Dia ngomong begini, semuanya itu ditentukan dengan seberapa besar kelaparan dan kehausanmu, ketertarikanmu akan Roh Kudus. Oke, waktu itu kami lagi duduk begini, di depan kami ada meja karena dia pendeta tamu, jadi kita jamu, kita siapkan saudaraku hidangan-hidangan di sana. Jadi banyak hidangan di sana. Dia terus kemudian ngomong begini, Pastor Joshua Diran ngomong, lihat di sini ada begitu banyak makanan. Tapi berapa banyak orang yang melihat makanan sebanyak ini ya akan menghabiskannya. Ada sebagian orang ya paling cuma ambil satu roti, cuma dimakan sedikit terus ditaruh. Tapi ada orang yang kelaparannya lebih. Satu habis. Ada yang dua habis. Ada yang wah sebanyak mungkin. Kalau belum habis belum berhenti dia. Dan kemudian Pastor Joshua ngomong, itu yang terjadi di Nigeria. Itu yang terjadi untuk Pastor E.A. Adeboye. Perbedaannya sama semua yang lain adalah tingkat kelaparannya, tingkat kehausan rohnya, tingkat ketertarikan rohnya sama Roh Kudus. Wah, begitu besar lebih dari yang lain. Kalau yang lain doa 1 jam, kepenuhan Roh Kudus 1 jam cukup. Buat dia 7 jam gak cukup. Oke, buat yang lainnya firman Tuhan 1 pasal cukup. Buat Pastor Adeboye 1 kitab belum cukup. Jadi hidupnya siang malam isinya dalam doa, dalam firman, dalam doa, dalam firman. Terus kepenuhan Roh Kudus, terus diurapi. Yang lainnya baru sebentar sudah puas. Tapi mereka punya kehausan tanpa batas. Kehausannya sangat besar. Karena itu kepenuhan Roh Kudusnya besar. Urapan yang dicurahkan oleh Roh Kudus besar. Api Roh Kudus menyala lebih besar. Dan karena itu revivalnya, mujizatnya lebih besar. Saya berdoa mulai hari ini giliran saudara dan saya, jemaat keluarga Allah, bangkit, maju dengan kehausan, kelaparan yang baru. Sehingga apa yang terjadi di Afrika, Tuhan kerjakan di Indonesia. Bahkan doa saya, double porsi, 2 kali ganda terjadi lawatan Tuhan, kemuliaan Tuhan untuk Indonesia. Yesaya 60 tergenapi. Haleluya. Amin. Amin, saudaraku, luar biasa. Ya, yang ketiga sekarang, yang terakhir. Yang terakhir ini, gimana kita bisa dapat api Roh Kudus? Saya sudah merasakan api Roh Kudus sekarang menyala. Bahkan saudara yang mendengarkan, api itu sedang menyala, dimulai dalam hidupmu. Benar? Ya, sekarang yang terakhir, yang ketiga. Oke, menjadi tawanan roh sepenuhnya. Nah, Anda dengarkan. Ya, yang namanya kepenuhan Roh Kudus itu ada level-levelnya. Yang pertama ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Setelah itu yang kedua, Anda punya kehausan lebih lagi. Anda penuh Roh Kudus. Sampai penuh nih. Bukan cuma ada dalam hidup kita. Tapi penuh Roh Kudus. Tapi yang ketiga, saudaraku, ya kita jadi tawanan Roh Kudus. Ya, saya bacakan terlebih dahulu ya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Kisah 20 ayatnya yang ke-22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Anda perhatikan kata yang dipakai
bukan cuma dia punya roh. Dia punya Roh Kudus, dia ada Roh Kudus, dia penuh Roh Kudus. Tapi dia ngomong, aku tawanan Roh Kudus. Sekarang bukan aku punya Roh Kudus yang punya aku. Bukan aku penuh Roh Kudus yang mendominasi aku. Oke, sekarang bukan aku minta Roh Kudus lakukan ini, lakukan itu. No, sekarang aku tawanan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang menentukan. Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang mengambil alih, mendominasi. Jadi ini levelnya sudah berbeda. Dan doa saya, saudara dibawa Tuhan sampai di level jadi tawanan roh. Oke. Terus Paulus ngomong begini, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Karena ngikuti Roh Kudus saja. Saya berdoa mulai hari ini, hidup saudara dan saya. Tidak kita mikir sendiri, kita berencana sendiri, kita melakukan sendiri, terus kita minta Roh Kudus menyertai. Mulai hari ini, Roh Kudus yang memimpin kita. Roh Kudus yang menyuruh kita, memberi perintah sama kita. Roh Kudus yang mengatur setiap langkah dalam hidup kita. Sedemikian penuhnya kita sama Roh Kudus. Bukan lagi kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang punya kita. Roh Kudus yang punya waktu kita. Roh Kudus yang punya kesehatan kita. Roh Kudus yang punya keluarga kita. Roh Kudus yang punya bisnis kita. Pekerjaan kita. Keuangan kita. Setiap aspek hidup kita diambil alih sepenuhnya dengan Roh Kudus. Kalau sudah seperti itu, saya mau katakan sama saudara, api Roh Kudus itu akan mulai menyala dan membakar hidup saudara. Apakah saudara siap untuk dibakar dengan api Roh Kudus? Ya, karena saya tahu hanya ketika hidup kita dibakar dengan api Roh Kudus, hanya ketika api itu mulai menyala, maka perbedaan akan mulai nyata dalam hidup kita. Tanpa api Roh Kudus menyala, gak ada bedanya kita sama orang dunia. Gak ada bedanya sama kita, orang yang tidak kenal Tuhan. Yang membedakan kita sama orang yang tidak kenal Tuhan adalah kalau ada Roh Kudus. Kalau penuh Roh Kudus. Kalau dibakar dengan api Roh Kudus. Jadi sekarang dimanapun Anda berada, ayo sekarang saudara yang mau dibakar dengan api Roh Kudus, angkat dua tangan saudara, arahkan ke layar yang ada di depan saudara. Dan Anda ikuti doa saya. Kita akan masuk dalam doa profetik. Semuanya ikuti doa saya. Ikuti kata-kata ini. Semuanya katakan, Tuhan Yesus, bakar aku dengan api Roh Kudus. Sampai rohku ini berkobar-kobar dan menyala-nyala. Bakar aku dengan api-Mu. Mari semuanya berdoa. Semuanya berdoa. Oh, Holy Spirit fire. Api Roh Kudus. Bakar kami. Nyalakan kami. Yang selama ini sudah sempat suam-suam. Yang selama ini apinya sempat padam. Mulai hari ini menyala kembali. Berkobar kembali. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Orala pasyarata kapasye. Oh, rala pasyer, pasaro sudah pasaro, oh, rata kapasya, rala pasya, rala mo. Yes, fire. We want fire. Kami mau api-Mu Tuhan. Api Roh Kudus berkobar, menyala dalam hati kami. Dalam roh kami, dalam kelompok kami, dalam setiap ibadah kami, dalam gereja kami, api Roh Kudus menyala. Oh, ralapasya, syara lapakasya, Jesus, 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 Jesus. Yang kedua, saudaraku, saya mau ajak saudara
untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus yang belum pernah engkau alami sebelumnya. Tadi saya katakan sama saudara, kepenuhan Roh Kudus itu ada level-levelnya. Pertama, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Waktu Anda percaya sama Yesus, Anda bisa percaya sama Yesus karena ditolong Roh Kudus. Jadi pastilah ada Roh Kudus di dalam hati saudara. Tapi setelah itu next level yang kedua, bukan cuma ada, tapi kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita harus dibaptis oleh Roh Kudus. Saya berdoa saudara semua mengalami kepenuhan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Tapi saya berdoa, yang ketiga, ini level yang saya doa saudara dibawa Tuhan sama seperti Rasul Paulus, yaitu jadi tawanan roh. Bukan kita punya Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang punya kita. Bukan kita memiliki Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang memiliki kita. Bukan kita minta, kita ambil keputusan sendiri, jalan sendiri, tapi minta disertai, diberkati oleh Tuhan. Tapi mulai hari ini, Roh Kudus yang menuntun saudara. Roh Kudus yang mengatur setiap langkah hidupmu. Roh Kudus yang memberitahu jalan ini, keputusannya ini, keputusannya itu. Ini yang kau kerjakan, itu yang kau kerjakan. Anda yang mau, saat ini angkat dua tangan saudara. Mari semuanya, ikuti kata-kata saya. Katakan, ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, penuhi aku. penuhi aku. Penuhi Katakan aku. saudaraku, ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, bawaku lebih dalam. Oh, ralawasya, ralamalam. Sekali lagi, katakan ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, jadikan aku jadikan tawanan roh. Oh, ralawasya, ralamalam. Oh, hidup yang dipimpin Roh Kudus. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Oh, jadikan aku tawanan roh. Ambil alih hidupku, ambil alih hidup kami, ambil alih pikiran kami, ambil alih hati kami, dominasi hidup kami, pimpin setiap langkah hidup kami, setiap keputusan yang kami ambil, setiap langkah yang kami kerjakan dalam hidup kami. Bukan kami lagi, tapi Yesus, tapi Roh Kudus ada dalam kami. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, mampukan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Yang terakhir, yang ketiga, saudaraku, saya mau berdoa supaya anointing to see Tuhan berikan kepada saudara. Urapan untuk melihat, supaya Anda bisa melihat ke depan. Dalam situasi di mana kita banyak dibatasi, justru Tuhan sedang bawa saudara masuk dimensi tanpa batas. Tuhan bawa kelompok sel saudara. Tuhan bawa departemen yang saudara melayani ada di situ. Tuhan bawa gereja kita masuk di dalam pelayanan tanpa batas. Saya ajak saudara mulai hari ini memberitakan Injil tanpa batas. Bersaksi tanpa batas. Saudara gunakan sosial media. Saudara gunakan online, pelayanan online, platform online untuk memberitakan Injil, melayani tanpa batas. Saya tahu Tuhan sedang membawa kita untuk masuk di dimensi tanpa batas. Karena firman Tuhan berkata, terlalu sedikit bagimu hanya menjadi hambaku Yakub yang menegakkan suku-suku Israel. Oke, aku akan memakai engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itu dimensi tanpa batas. Ayo semuanya angkat dua tangan. Ikuti doa saya. Katakan, ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, urapi aku. urapi aku. Beri anointing to see. Urapan untuk melihat. Urapan untuk Supaya aku bisa melihat. supaya aku bisa Dimensi tanpa batas. Mari semuanya berdoa, berdoa, berdoa. Dimensi tanpa batas. urapi Visi tanpa batas. Pelayanan tanpa batas. Bersaksi tanpa batas. Ya. Memberitakan Injil tanpa batas. Mendoakan orang-orang sakit. Melakukan mujizat-mujizat tanpa batas.
dari Yerusalem, dari Yudea, dari Samaria, sampai ujung bumi. Bangkitkan kami Tuhan. Bangkit jadi terang. Oh, membangun kelompok sel tanpa batas. Jesus. Oh Jesus, anoint us Lord. Urapi kami Tuhan. Bakar hati kami. Buat mata kami bisa melihat. Ini momen tanpa batas. Apa yang tadinya tertutup, sekarang pintu-pintu sudah terbuka. Ya. Pintu-pintu terbuka. Kami bangkit jadi terang bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ajaib Tuhan. Dahsyat Engkau, luar biasa Engkau. Hari ini kami terima urapan baru. Api Roh Kudus menyala dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semuanya katakan amin. 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 Nah saudaraku, KKR online ini hari ini sudah selesai. Tapi besok masih lanjut lagi. Jangan melewatkan ya. Saya yakin hari demi hari kita akan terus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sampai jadi tawanan roh. Roh kita berkobar-kobar dengan api Roh Kudus. Amin. Mari dimanapun kau berada, angkat dua tangan saudara dan terima blessing yang dari Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Salam keluarga Allah. Tuhan memberkati.